Abu Nawas. Seiring berkembangnya waktu, banyak sekali kelakuan-kelakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh manusia. Tentunya ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Mulai dari kecil mereka melakukan secuil kejahatan yang tanpa disadari akan terus berlanjut hingga mereka dewasa. Cara mereka merealisasikan perbuatannya pun juga beragam. Salah satu contoh familiar yang sering kita dengar adalah mencuri. Mencuri berarti mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak milik kita. Walaupun kita tahu mencuri itu perbuatan yang tidak baik, tetapi semakin lama malah semakin banyak cara-cara hebat yang dilakukan oleh sang pencuri untuk melakukan kejahatannya. Hal ini tentu tidak luput demi memperoleh kesenangannya sendiri, terutama pada bidang finansial. Di suatu desa, hiduplah seorang parubaya bernama Nathanael. Dia bekerja sebagai penjaga rumah oleh saudagar kaya di desanya. Di suatu kesempatan, dia berniat mencuri sebatang emas yang dimiliki oleh sang majikan. Munculnya niat untuk melakukan pencurian ini karena anaknya mengalami sakit kanker, di mana semakin lama kondisi anaknya kerap memburuk, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya pergi ke rumah sakit. Ia yang sudah gelap mata pun terpikir untuk mengambil jalan pintas. Ia teringat bahwa majikannya memiliki tempat untuk menyimpan perhiasan. Walaupun dia tidak tahu total yang akan dia peroleh ketika menggadaikan emas tersebut. Tetapi dia yakin setidaknya akan cukup untuk membayar biaya kebutuhan anaknya. Nathanael telah bekerja di rumah sang majikan sejak dia masih kecil, karena kebetulan dulu ayahnya juga bekerja untuk majikan tersebut. Ayahnya dulu merupakan orang kepercayaan sang majikan. Ayahnya juga sempat bertugas untuk menyimpan harta berharga milik sang majikan. Saat ayahnya meninggal dunia, ialah yang menjadi penggantinya. Kebetulan, ayahnya sempat menceritakan hal tersebut kepada Nathanael. Sang majikan pun tidak sadar bahwa Nathanael juga mengetahui di mana letak dari barang berharga tersebut. Di dalam tanah, tepatnya di antara dua pohon kamboja kuning yang berbau sangat harum, diletakkanlah beberapa batang emas itu oleh sang majikan. Aksinya itu pun dimulai dan dilakukan pada dini hari saat sang majikan ingin berangkat keluar kota untuk membeli perlengkapan pernikahan putra sulungnya. Tepat setengah jam setelah sang majikan meninggalkan rumahnya, para pelayan rumah itu dan tetangga masih terlelap. Ia mengambil cangkul yang terletak pada gudang peralatan kebun untuk menggali tanah tempat emas itu berada. Maka dimulainyalah penggalian tanah itu. Sekitar 15 menit dihabiskannya untuk mencapai emas tersebut. Akhirnya emas tersebut pun ditemukan. Diambilnyalah satu batang emas itu, lalu dia kembali ke atas permukaan tanah sambil merapikan tanah yang berantakan. Dihapuskannya lah semua jejak-jejak yang mungkin akan menyebabkan sang majikan mencurigainya, lalu dia menyimpan emas tersebut di rumah pribadinya. Setelah sang majikan selesai membeli barang pernikahan untuk putranya, ia pun pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, dia pun berinisiatif mengambil emas yang akan digunakan sebagai mas kawin untuk pernikahan anaknya. Betapa terkejutnya lah dia melihat batang emas yang merupakan peninggalan generasi ke generasi lenyap begitu saja. Padahal dia yakin menyimpannya di dalam tanah tersebut. Dan dia tahu bahwa setelah kematian ayah sang penjaga, di dalam rumah tidak ada lagi orang yang mengetahui tempat penyimpanan barang berharga tersebut. Maka bergegaslah dia ke kepolisian terdekat untuk mengadu. Selamat siang Pak Polisi, nama saya Satria. Saya baru saja kehilangan emas turun-temurun saya yang saya simpan di tempat persembunyian di rumah saya. Padahal terakhir kali sebelum saya pergi keluar kota selama 1 malam, emas tersebut masih terletak rapi di tempat penyimpanan itu. Waduh, saya turut prihatin, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana kronologis lengkapnya, agar
kepolisian berusaha mencari pelakunya, Pak, kata polisi. Tepatnya pada tanggal 12 Mei pukul 2 pagi, saya pergi untuk membeli perlengkapan pernikahan anak saya. Kebetulan pada hari itu penjaga rumah saya sedang izin untuk tidak menjaga karena anaknya sedang sakit. Sehingga di rumah saya hanya tinggal para pelayan. Astaga, kasusnya ternyata rumit juga ya. Saya juga agak kebingungan mencari cara untuk mencarinya. Baiklah, Pak Satria, kami pihak kepolisian akan berusaha mencari sebisa mungkin. Doakan saja yang terbaik ya Pak, Bapak bisa pulang sekarang, Ucap polisi. Baik Pak Polisi, terima kasih banyak. Tidak apa Pak Satria, memang itulah kewajiban kami. Ucap Pak polisi mengakhiri pembicaraan tersebut. Lalu sang majikan pun kembali ke rumah sambil memikirkan kemungkinan-kemungkinan di mana emasnya berada dan siapa yang mengambil emas tersebut. Para polisi pun menyamar menjadi tamu agar tidak dicurigai para pelayan ketika berusaha menginvestigasi tempat terjadinya kejadian. Tetapi setelah 3 hari 2 malam dilakukan penyelidikan, kasus ini kian semakin rumit karena sang pelaku tidak ketahuan juga. Polisi ini telah melakukan tes sidik jari di tempat emas itu terakhir disimpan. Dan berakhir, mereka belum bisa memutuskan dengan pasti karena ada beberapa tersangka yang memiliki sidik jari yang mirip. Dan karena teknologi di desa belum secanggih teknologi di kota, maka ditetapkanlah 5 orang sebagai tersangka pencuri emas tersebut yang merupakan para pelayan dan penjaga rumah sang majikan. Karena keputusasaan para polisi, maka kasus ini dibawa ke sang hakim yang terkenal sangat cerdik dan bijak. Lalu polisi pun membawa sang hakim ke rumah sang majikan untuk berusaha mencari tahu kebenaran dari kasus ini. Apakah kalian mengetahui sesuatu mengenai kejadian pencurian ini? Tanya sang hakim. Jawaban yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala dari ke-5 orang tersebut. Sang hakim mulai berpikir keras. Dari interogasi yang ia lakukan, ia tidak dapat menemukan bukti apa-apa, dan bahkan sempat mengira bahwa tidak ada dari 5 orang tersebut yang merupakan pelakunya. Maka dari itu, ia mempersiapkan sebuah jebakan, sebuah tawaran untuk menggoda para pencuri aslinya. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau seperti ini? Bila ada di antara kalian yang mengaku sebagai pencurinya, sebesar 10 juta rupiah akan kuhadiahkan kepada kalian, kata sang hakim tegas. Semua mata terkejut pada lisannya barusan. Tapi, tak ada seorang pun yang bergeming. Keempat dari mereka berpikir, walaupun mereka mengaku, tetapi faktanya bukan mereka pelakunya. Namun sang pencuri asli yaitu Nathanael berpikir bahwa uang 10 juta itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka ia ikut terdiam bersama yang lain. Pikiran sang hakim yang mulai memanas karena ia sudah tidak bisa dapat memikirkan rencana lain. Kemudian sang hakim pun teringat akan cerita hikayat yang pernah ia baca ketika ia masih kecil. Hikayat yang berjudul Menjebak Pencuri oleh Abu Nawas. Ia mengingat tongkat yang digunakan Abu Nawas sebagai alibi untuk mengelabui si pencuri sebenarnya. Berkat itu, ia mendapat ide untuk menggunakan uang lagi sebagai taruhannya tetapi dengan cara yang berbeda. Kalian semua, dengar saya. Kalau memang bukan kalian, carilah pencuri tersebut sampai dapat. Dia yang bisa membawa pencuri itu serta uang sebesar 10 juta akan diberi juga penghargaan sebesar yang telah dikembalikan. Kebetulan sekali, kalian semua memiliki latar belakang yang aktif. Maka permintaan saya tidak rumit, bukan? Jadi, laksanakanlah mulai sekarang. Saya beri waktu 5 hari, jelas hakim yang panjang lebar. Kemudian Nathanael pulang dari rumah majikannya dengan perasaan gelisah. Di satu sisi, ia ingin mengaku agar setidaknya mendapat uang 10 juta demi kesembuhan anaknya. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin tinggal dalam penjara bertahun-tahun dan hidup sengsara di sana.
Ia berpikir keras supaya bisa lolos dari kesialan apapun. Akhirnya Nathanael menemukan ide cerdik yang mungkin dapat mengecoh hakim. Ia hendak menuduh seorang tukang kebun yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Tukang kebun ini sempat menjadi rekan dekat ayahnya dulu. Oleh sebab itu, sekarang ia sudah sangat tua. Orang-orang suka memanggilnya kakek Sesom. Nathanael mengingat kalau ia pernah diberitahu oleh kakek ini bahwa ia juga menyimpan harta kesayangan milik anaknya, sang majikan. Nathanael tidak tahu persis di mana. Tetapi ia pikir ini bukan masalah sebab keahliannya adalah membobol tempat-tempat yang sulit diraih. Ia berencana untuk mencuri harta milik anaknya, sang majikan, untuk membiayai pengobatan anaknya. Lalu uang 10 juta yang ia curi akan dikembalikan kepada hakim dan mengatakan bahwa itu adalah hasil pencurian si kakek. Ia kira alibi yang dia buat ini akan berjalan dengan sangat mulus. Dan benar saja, ia telah berhasil mencuri harta yang telah dijaganya dengan baik oleh kakek Sesom dengan mudahnya. Karena kakek yang umurnya sudah menginjak kepala 8, maka ia pun semakin lamban dalam bergerak. Ia pun tidak sadar akan apa yang telah ia lakukan oleh rekan kerjanya. Kemudian di tengah-tengah pembersihan halaman rumah, tangan kakek ditarik oleh Nathanael dan dibawa berjalan entah kemana. Ikut saya sebentar yuk kek, saya perlu bantuan untuk membeli obat anak saya. Iya boleh nak, tapi tidak perlu buru-buru kan? Dan saya sudah tidak kuat lagi untuk lari. Aduh maaf kek, saya tidak sadar. Iya kek, pelan-pelan saja. Sini biar saya bantu naik ke mobil. Ini rumah sakit kan nak? Iya kek, ini kita sedang menuju ke rumah sakit kok. Kakek sebentar dulu ya, saya mau menyiapkan sesuatu. Ia mengambil satu tas hitam yang cukup besar. Kemudian ia menentengnya sambil menuntun kakek ke dalam gedung. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan. Di sana ada beberapa orang yang duduk berjauhan. Yang paling mencolok bagi kakek adalah satu orang yang sedang duduk berdiri di tengah depan ruangan sambil memakai sebuah jubah. Ia pun mulai merasa tidak enak. Oleh karena itu, ia kembali bertanya pada Nathanael. Sepertinya kita salah tempat. Saya rasa ini bukan rumah sakit. Yang mulia, ini dia pelaku yang telah Anda cari. Masa benar begitu? Apa alasanmu? Menurut saya, ia telah mengambil uang majikan dan kemudian menyimpannya bersama harta milik anak sang majikan, yang dimana sebenarnya tempat penyimpanan harta majikan dan anak majikan berbeda. Lalu saya mengambil uang sebanyak 10 juta karena itulah harta yang telah hilang. Silakan yang mulia. Kakek sangat terkejut mendengar perkataan Nathanael. Matanya pun mulai berkaca-kaca dan tenggorokannya pun mulai serak. Benarkah begitu? Tanya hakim kepada dirinya sendiri. Ia menoleh sebentar kepada dua penjaga ruangan yang ada di situ. Keduanya pun mengangguk seperti telah mendapatkan sinyal tersembunyi. Mereka berjalan ke tengah dan menargetkan seseorang. Suasana ricuh pun mulai terjadi. Hei, lepaskan! Apa yang kalian lakukan? Kalian salah sangka. Kakek inilah pencurinya, bukan saya. Pak Nathanael, selama 4 hari ini hanya Anda yang dapat menemukan pencuri tersebut. Saya telah memutuskan bahwa Anda lah pencuri sebenarnya. Sebab saya kira tidak mungkin kakek akan menyimpan curiannya di dalam penyimpanan isi anak. Karena tempat itu selalu dicek tiap minggunya. Dan kalau ada kelebihan dan atau kekurangan pasti akan tercatat. Dan sudah kami lihat bahwa tidak ada catatan seperti itu 2 minggu belakangan ini. Kebetulan sekali, kami juga baru saja mengecek tempat penyimpanan itu sebelum Anda pergi menuju pengadilan dan menemukan bahwa telah hilang sebanyak 10 juta di tempat penyimpanan itu. Kami sudah memprediksi kalau Pak Nathanael adalah pelakunya. Kemungkinan besar ia akan memanfaatkan salah satu pekerja rumah karena hanya merekalah yang memiliki akses ke sebagian besar ruangan. Dan benar saja, Anda akhirnya menduduk kakek yang sudah lemah dan tua. Tegas sang hakim sekali lagi. Tidak mungkin. Saya mohon maaf yang mulia. Saya bersalah. Saya hanya melakukan ini karena anak saya yang malang dan perlu biaya untuk berobat. Saya mohon yang mulia, lepaskan saya. Saya akan memvonis Anda 5 tahun penjara. Sang hakim memutuskan.
Nathanael masih berusaha untuk melepaskan pegangan para penjaga. Tetapi di dalam benaknya ia tahu bahwa aksinya ini tidak akan memberikan apa-apa dan lagi pula ia memang dipantas dihukum. Ia menjadi merasa bersalah kepada kakek. Ia sudah memaksa kakek berpergian jauh, menuduhnya yang tidak-tidak, bahkan sampai membuatnya sedih. Pikirannya itu membuatnya merasa sangat malu sehingga ia menundukkan kepalanya. Sang majikan yang menyaksikan itu di suatu tempat duduk tidak rela melihatnya. Ia mengingat betapa berjasanya Nathanael dan ayahnya telah bekerja untuknya selama ini. Tetapi dia juga menyadari bahwa perbuatan Nael adalah salah. Maka ia memutuskan akan melakukan keringanan untuk anak Nathanael. Ia berencana akan membayar seluruh pengobatan anak Nathanael sepenuhnya dengan syarat jika ia sudah pulih kembali. Ia bersedia untuk menggantikan posisi Nathanael sebagai penjaga rumah. Nathanael tersentak oleh tawaran tersebut sebab ia tak menyangka setelah melakukan perbuatan tercela pun majikannya masih rela untuk berbelas kasih. Ia berterima kasih kepadanya berkali-kali sampai mengeluarkan air mata. Sang majikan hanya tersenyum ramah kepada Nathanael. Lalu sang majikan pun meninggalkan gedung pengadilan dan segera bergegas ke kediamannya Nathanael. Sang majikan pun berharap agar anak Nathanael akan tetap tegar setelah mendengarkan kabar buruk yang telah menimpanya serta kabar gembira yang akan sangat membantu kondisinya sekarang ini.